Pakai kami, biar melalui kami Bethlehem dilawat oleh Allah, Alor dilawat oleh Allah, NTT diselamatkan. Pakai kami semua Tuhan, tolong kami semua Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Kami juga percaya mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Malam ini sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Oh Roro, oh Roro, power of God. Oh Roro, oh Roro, oh Roro, power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari channel Pendeta Mel Atok, yang mana di situ Pendeta Mel Atok sedang berkhutbah atau berceramah di depan para jemaatnya. Banyak sekali jemaatnya teman-teman ya. Dan ini terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam rangka apakah Pendeta Mel Atok mengumpulkan dan juga di situ ada acara secara besar-besaran seperti ini? Mari kita simak videonya. Bahwa kalau pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Tuhan Yesus adalah teladan agung kita, junjungan agung kita. Ketika dia datang ke dunia ini, dia ditolak di mana-mana. Dia ditolak di Israel, dia ditolak di Nazaret. Murid-murid tinggalkan dia, saudara-saudara juga tidak percaya dia. Di Getsemani semua lari tinggalkan dia. Di Golgota dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Bapa pun tinggalkan dia. Bapak Ibu tahu, Yesus benar-benar sendiri. Dia menderita sendiri. Teman-teman, dalam rangka apakah Pendeta Mel Atok mengundang jemaatnya yang kemungkinan ada ribuan ini ya? Ternyata melalui captionnya yang ada tertulis di dalam video dari Pendeta Mel Atok, di situ Pendeta Mel Atok mencegah orang desa jadi mu'alaf. Nah teman-teman, sudah kita ketahui bersama banyak dari publik figur yang masuk Islam. Maka inilah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Pendeta Mel Atok untuk mencegah agar jemaat gereja tidak ikut-ikutan, tidak kritis dan logis. Karena kalau mereka kritis dan logis, sudah dipastikan mereka akan lompat pagar dan menjadi mu'alaf. Kenapa dia melakukan itu? Demi kita semua. Dan dia telah menjadi teladan bagi kita. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak mama mau Bethlehem ini diubahkan Allah, Alor diubahkan Allah, teladani Kristus. Dia berkorban habis-habisan demi saya dan saudara. Terima dia sungguh-sungguh. Yang sudah terima dia, buat komitmen baru malam ini. Tidak akan jalan di tempat, tidak akan mundur, tidak akan dikuasai oleh kemunafikan, iri hati, penonjolan diri, atau dosa-dosa lain yang adalah berhala-berhala yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Saya bersyukur datang di Bethlehem ini. Dan kalau seturut waktu Tuhan Bapak Mama suatu saat masih mau, saya akan siapkan waktu terbaik menurut kehendak Allah, biar kita lebih lagi saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya bersyukur datang di sini. Ya, di dalam ceramahnya yang sangat menggebu-gebu dan sangat bergelora, Pendeta Mel Atok mengatakan, katanya Pendeta Mel Atok bersyukur. Jadi sudah tepat seperti apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Pendeta Mel Atok itu memang harus bersyukur. Tetapi bersyukurnya kepada siapa? Apakah bersyukurnya itu ditujukan kepada Allah atau Bapa, Tuhan yang disembah oleh Yesus, atau kepada siapa?
karena ada tertulis di dalam Matius 11 nomor 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di dalam Matius 11 nomor 25 sangat jelas itu adalah perkataan Yesus, yang mana Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, kepada siapakah Pendeta Mel Atok bersyukur? Dan satu pertanyaan lagi, jika Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, lantas Yesus itu Tuhan di mana? Orang-orang tua terima saya sebagai anak, pemuda-pemudi terima saya sebagai kakak, bapak mama terima saya sebagai adik. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai Kristus. Dan saya harap dua malam ini tidak sia-sia. Ada keputusan-keputusan terbaik dari bapak mama sekalian. Dan semua yang rindu Bethlehem diubahkan, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau kita rindu, angkat tangan tinggi-tinggi. Alam diubahkan, angkat tangan tinggi-tinggi. Perubahan itu harus dimulai dari kita, bapak mama terkasih. Dan sementara tangan kita terangkat tinggi-tinggi, kita nyanyikan itu pujian. Mampirlah dengar doaku. Dan semua yang punya beban, pergumulan, persoalan, dosa, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi, apa saja, sementara pujian ini diangkat, Tuhan gerakan Anda maju ke depan, jangan tahan-tahan. Cepat, ini malam terakhir yang mau didoakan. Silakan maju, orang-orang muda, orang tua, silakan maju ke depan. Silakan yang mau didoakan maju ke depan. Matius Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya teman-teman, blunder berikutnya ketika Pendeta Mel Atok ini menunjukkan sebuah ayat di dalam Yohanes 6 nomor 44 ya. Bunyinya demikian, tertulis demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, sangat jelas sekali, andai para jemaat gereja itu kritis dan logis, sudah pasti akan menyadari bahwa ternyata Yesus adalah utusan Bapa. Karena berdasarkan ayat ini jelas tertulis Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas yang namanya utusan sudah pasti ada yang mengutus. Yesus adalah utusan Bapa, berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, yaitu Bapa. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, pakai kami, biar melalui kami Bethlehem dilawat oleh Allah, Elor dilawat oleh Allah, NTT diselamatkan. Semakin bersemangat di sini kita lihat Pendeta Mel Atok ya. NTT diselamatkan, maksudnya adalah mencegah orang desa jadi mu'alaf. Pakai kami semua Tuhan, tolong kami semua Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Kami juga percaya mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Malam ini sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Dan kami percaya Power of God. Power. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21 sampai 23.